sobat-sobat RSUD, kembali lagi di sini dengan saya Dr. Anjar sebagai moderator, dan di sebelah saya ada narasumber baru nih yang kita bisa lihat. Siapa nih Dok? Boleh perkenalan dirinya nggak Dok? Nama saya Gary Setiawan, saya dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas di RSUD Kota Bogor. Nah, sebagai narasumber yang baru datang nih ke podcast kita ya Dok ya, hari ini kita bakal bahas mengenai tentang hepatitis B, the silent killer ya Dok ya. Nah, tapi kan sebelum kita ngomong apa sih itu ya Dok ya, kita mungkin bahas dulu dari luasnya dulu kali ya Dok ya. Hepatitis tuh apa sih Dok sebenarnya Dok? Hepatitis itu kalau dari terminologinya, hepatitis itu terdiri dari hepar dan itis ya. Jadi hepar itu artinya hati, itis itu radang. Jadi ya kondisi di mana terjadinya peradangan hati. Gitu. Gampang dicerna ya Dok ya, intinya peradangan hati. Nah, kira-kira apa sih ini Dok yang bisa menyebabkan si hepatitis ini tersendiri? Orang-orang mungkin tahu hepatitis tapi nggak benar-benar tahu. Cuma oh ya sakit liver nih Dok kalau ke IGD nih Dok. Yes, jadi ya hepatitis sebenarnya penyebabnya banyak ya. Cuman yang paling umum menyebabkan hepatitis itu ya yang perlu diketahui juga oleh teman-teman di pemirsa semua yang menonton, itu pada umumnya disebabkan karena virus gitu. Virusnya tuh hanya satu virus atau ada beberapa macam sih Dok si virusnya? Virusnya macam-macam. Jadi virusnya itu di alfabet ya, A, B, C, D, dan E. Oh itu Dok. Cuman yang paling banyak nih Dok mengenai yang menyebabkan hepatitis di Indonesia kali ya Dok ya, karena kan kita ada di Indonesia ini ya Dok. Kira-kira hepatitis apa sih Dok, dan mana nih Dok yang kira-kira paling berbahaya Dok? Oke. Jadi kalau paling banyak ya, karena di Indonesia itu kita kan masih sering jajan-jajan gitu ya, dan memang yang paling umum diketahui mungkin sama teman-teman yang menonton juga, yang bikin orang jadi kuning tuh, itu hepatitis A. Karena ditransmisikan lewat fekal oral. Jadi misalnya dari kotoran manusia yang mungkin terselip di tangan atau yang mengolah makanannya kemudian tertelan, jadi menjadi hepatitis A. Tetapi hepatitis A ini pada umumnya tidak mematikan. Nah, bisa sembuh sendiri. Tapi jadi kalau misalnya dokter Anjar tanya juga tadi, hepatitis apa sih yang mematikan gitu ya, yang berbahaya? Ya semua hepatitis sebenarnya bisa jadi parah. Cuman yang dalam artian mematikan juga terkait dengan judul nih, misalnya judul bicara kita di TikTok ini, salah satunya itu adalah hepatitis B memang. Gitu, hepatitis B. Karena kenapa? Karena hepatitis B ini adalah salah satu virus hepatitis yang tidak menimbulkan gejala justru. Jadi awal-awal kalau dia terinfeksi nggak nimbulin gejala ya Dok. Penyebabnya apa sih Dok? Seseorang bisa terinfeksi hepatitis B? Iya, jadi hepatitis B ini virus yang ditularkan melalui darah atau cairan tubuh, umumnya cairan kelamin ya. Jadi biasanya kalau orang zaman dulu itu dari ibu ke anak, misalnya contohnya seperti itulah. Atau zaman dulu sekali sebelum teknologinya maju seperti sekarang, itu mungkin bisa ditularkan via transfusi darah. Tentunya kalau sekarang sih transfusi darah sudah sangat aman, sudah dilakukan prosedur screening tuh bahwa virus hepatitis B itu nggak ada gitu. Tapi basically itu, dan biasanya juga bisa ditularkan dengan karena misalnya pada pengguna nafsa suntik gitu, dia bisa perilaku hubungan seksual bebas. Kalau misalnya dari cairan keringat mungkin nggak Dok? Cairan keringat? Air liur mungkin nggak Dok? Enggak ya, enggak. Berarti cairannya tuh yang tadi yang dari kelamin atau dari darah saja ya Dok ya, kemungkinan tertularnya ya Dok ya. Okay. Kalau misalnya si C, D, E tuh penyebabnya apa Dok? Kalau C mirip kayak B ya, jadi dia beda virusnya aja tapi transmisinya mirip. Jadi dari cairan kelamin, dari darah ya. Tapi kalau D dan E ini memang virus yang
uh, langka sebenarnya, tapi ada gitu. Dan itu D itu biasanya ditularkannya barengan sama B gitu. Susah juga dideteksi sih, tapi secara teoritis ada. Kalau E mirip kayak A, jadi dia lewat transmisi fekal oral ya, dari kotoran masuk ke mulut. Tapi E ini pentingnya adalah E ini cukup berat kalau menjangkit populasi ibu hamil gitu. Nah dok, tadi kan dokter bilang nih kalau misalnya orang kan taunya kalau misalnya hepatitis biasanya pada pasiennya kuning ya dok ya. Tapi tadi dokter bilang kalau hepatitis B ini pada beberapa orang malah nggak bergejala. Nah gimana cara kita mengetahui si orang ini kemungkinan bisa terkena hepatitis B? Karena kan yang kita lagi ngomong ini the silent killer adalah hepatitis B itu tersendiri. Kalau hepatitis A kan yang seperti yang tadi dokter jelasin ya, kalau dia bisa sembuh sendiri atau self limiting disease sebenarnya kalau imun kita bagus ya dok ya. Nah kalau misalnya yang B ini gimana sih dok? Kalau B ya kembali lagi, pertama kalau kita mau tahu ya seseorang itu terjangkit hepatitis B atau enggak itu dari riwayat hidupnya dulu pertamanya gitu. Pertama dari keluarga gitu. Keluarga mungkin apakah diketahui di anggota keluarganya itu punya riwayat sakit liver nih, sakit livernya tapi yang parah, misalnya contohnya waktu itu keluarganya, terutama keluarga intinya perutnya membesar, pernah muntah darah. Nah, anggapannya kemungkinan itu adalah komplikasi dari infeksi hepatitis B yang berlanjut kan di keluarganya. Jadi si orang ini, individu ini sebaiknya melakukan pemeriksaan, karena kembali lagi kan tadi kita sempat bahas virus hepatitis B ini ditularkan via darah gitu, keluarga ya, dari ibu ke anak. Pertama itu. Kedua sebenarnya di negara kita ini semuanya wajib dilakukan imunisasi hepatitis B kan. Jadi kalau misalnya diketahui dia tidak diimunisasi, alangkah baiknya dilakukan screening. Jadi dilakukan penapisan apakah dia terjangkit atau enggak, karena kalau dia tidak terimunisasi tentunya risiko terjangkitnya lebih tinggi. Nah ketiga ya tentu saja hidupnya, bagaimana pola hidupnya, apakah pola hidupnya itu ya istilahnya memiliki menempatkan dirinya di kondisi yang risiko tinggi terjangkit hepatitis B. Misalnya tadi itu dia pengguna nafza, atau dia melakukan itu kebiasaan hubungan seksual bebas, atau seperti kita ini tenaga medis yang seringkali bersandingan, terpapar dengan pasien-pasien hepatitis B, dan mungkin juga bisa terpapar oleh darah dari pasiennya gitu. Seperti itu sih. Jadi berarti kalau misalnya orang-orang yang mempunyai resiko-resiko yang tadi dokter sudah sebutkan tiga itu lebih baik memang dilakukan screening ya dok. Nah dok, seberapa sering sih kita harus melakukan screening? Misalnya ada orang dalam 3 golongan itu dok, dalam sekali screening negatif, apakah sekali negatif ya udah nggak akan cek lagi, ataukah harus ada diulang dok untuk pemeriksaan screeningnya itu tersendiri dok? Kalau berdasarkan pedoman itu sebenarnya nggak ada waktu pasti ya kita melakukan screening itu. Tapi kalau misalnya contohnya tenaga medis gitu ya tentunya kita periksa pertama kali sebagai benchmark. Jadi standarnya misalnya dokter X gitu, dia sudah periksa hepatitis B-nya 0 gitu ya, negatif. Nah, jika suatu saat dia terpapar darah, tertusuk, misalnya katakan tertusuk jarum, nah itu berdasarkan pedoman keselamatan kerja, terus diperiksakan gitu. Diperiksa pertama dan 3 bulan kemudian diperiksa kembali. Tapi kalau pada populasi dengan risiko tinggi, seperti katakanlah itu ya tadi yang saya bilang, misalnya pengguna nafsa dan lain-lain, memang tidak ada
patokan khusus bahwa dia harus terus ngecek gitu. Oh, gitu dok. Mungkin jadi kalau kayak gitu kan lebih baik konsultasi aja ya dok ya. Ya lebih baik sih ya dibicarakan dengan ahlinya. Iya. Nah dok, kalau misalnya ketika orang melakukan screening, terus dia gak ada gejala, terus ternyata hasilnya positif, apa yang bisa dilakukan selanjutnya oleh pasiennya dok? Oke. Terus pengobatannya nih dok, jadi penasaran lagi. Maaf ya dok berlanjut, jadi kan aku penasaran juga dok. Pengobatannya tuh apakah bisa sembuh nggak sih dok? Oke. Jadi kalau positif kan yang dinamakan positif itu HBsAg positif. Jadi kalau HBsAg positif artinya memang dia sudah terjangkit hepatitis B. Tapi berdasarkan pedoman sampai sekarang tidak semua orang yang terjangkit hepatitis B itu diobati gitu. Ada kriterianya. Kriterianya itu adalah ya pada prinsipnya simpelnya adalah kalau hatinya sudah mulai terjadi fibrosis atau sirosis itu diobati. Nah, atau jumlah virusnya banyak ya 2 kali 10 pangkat 5 atau 6 diobati gitu. Atau misalnya contoh pada populasi ibu hamil ketahuan nih hepatitis B dia HBsAg positif. Nah, tapi di tempatnya nggak ada tempat buat periksa itu, periksa hatinya via USG gitu. Kemudian tidak ada juga fasilitas untuk bahkan memeriksa jumlah virusnya gitu ya. Jadi berdasarkan pedoman boleh diberikan sampai waktu tertentu setelah melahirkan untuk mencegah terjadinya transmisi. Jadi kalau orang udah terjangkit HBsAg-nya positif itu pertama justru monitoring dulu, dilihat kerusakan hatinya itu sudah level apa gitu. Kalau levelnya udah lanjut harus diobatin gitu. Nah pertanyaannya bisa sembuh nggak? Nah sejauh ini sebenarnya sudah mulai diteliti sih, ada gitu. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa penghentian pengobatan itu bisa menyebabkan seseorang tuh HBsAg negatif gitu ya. Akan tetapi itu butuh pemantauan yang sangat ketat dan evaluasi yang terus berkala ya. Jadi intinya meskipun misalnya kita mau mencoba nih untuk menghentikan pengobatan dan berharap HBsAg negatif, tetap aja monitoring diperlukan gitu, karena sampai sekarang itu masih dalam tahap masih penelitian terus nih gitu. Ada sih gitu bahwa berani itu dihentikan ada, tapi kalau di Indonesia pada prakteknya kita tidak menghentikan pengobatannya. Jadi terus berlanjut dulu aja untuk saat ini ya dok ya pengobatannya dok sampai ada yang terbaru nih dok ya. Untuk mencegah si virulotes makin banyak dan komplikasi-komplikasinya. Nah, kita bahas komplikasi apa sih dok? Komplikasi dari hepatitis B ini tersendiri dan paling parahnya sampai dia bisa dikatakan silent killer ini dok. Yes, jadi kenapa sih silent killer ya? Jadi cerita itu hepatitis B ini dia menyebabkan peradangan kronis pada hati ya. Jadi itu tuh nggak ada gejalanya dia, terjadi peradangan terus ya. Si pasien tidak merasa dan itu sifatnya tahunan. Nah, pada tiba saatnya yang tadi saya bilang terjadi kerusakan hati secara lanjut. Nah, kemudian fungsi hatinya terganggu. Nah, fungsi hatinya terganggu, hati itu kan membuat albumin ya, membuat protein yang mengikat cairan di dalam tubuh seorang manusia. Jadi ketika hatinya itu mengeras dan albuminnya itu berkurang, biasanya orangnya mengalami yang namanya asites. Nah, asites itu perutnya jadi gede, kayak balon air. Nah, itu udah salah satu tanda yang kita namakan stigmata sirosis ya. Kemudian metabolisme estrogennya juga jadi nggak seimbang, sehingga pada beberapa pria, misalnya contohnya, terjadi pertumbuhan kecil payudara yang kita namakan ginekomastia, atau tangannya jadi agak kemerahan gitu ya. Terus bisa ada pelebaran-pelebaran pembuluh darah di kulitnya yang seperti seakan-akan kalau di
secara teoritis itu seperti jaring laba-laba, jadi dinamakan spider nevi. Atau yang paling menonjok lah istilahnya ya, yang paling wah ini kayaknya rusak hatinya gitu ya, itu pasien bisa sampai muntah darah karena terjadi hipertensi vena porta namanya. Jadi hatinya itu saking kerasnya, pembuluh darah hatinya jadi kesumbat, tekanannya tinggi sampai ke tenggorok. Jadi tenggoroknya pembuluh darahnya melebar semua, ya jadi kayak varises tuh. Nah, gampang sekali sobek. Nah, ketika sobek ya muntah darah gitu. Tapi dok, jadi kalau yang tadi dokter jelasin kan kalau dia udah terjadi komplikasi, jadi ada tanda-tanda gejala yang kayak perut membesar, spider nevi, terus juga tangan kemerahan. Tapi ada nggak sih dok gejala awal pada pasien hepatitis B itu tersendiri? Nah itu dia, kalau gejala awal most likely no ya. Ada sih istilah namanya hepatitis B yang flare ya. Jadi dia tuh hepatitis B itu kenapa nggak semua diobatin? Karena hepatitis B itu memiliki siklus hidupnya. Jadi ada inaktif gitu. Jadi dia nggak selalu kita harus kasih antivirus tuh karena itu. Nah, ketika dari inaktif menjadi aktif dan sangat aktif, itu bisa saja menimbulkan suatu gejala yang menyerupai hepatitis akut. Jadi seperti hepatitis A, dia kuning, demam, dan biasanya cukup berat juga gitu. Jadi memang pada pasien yang kuning itu juga nggak mesti selalu hepatitis A ya, gitu. Bisa hepatitis B tapi yang flare. Ya, at the end of the day, kuning itu ya harus ditanggapi oleh ahlinya ya. Jadi sehingga kita bisa obati dengan baik. Jadi tapi hepatitis B nggak mesti selalu kuning. Oke, berarti emang gejalanya itu nggak khas ya, makanya bisa dikatain dia silent killer dan terlalu luas ya dok ya tanda gejalanya, dan nggak selalu penyebabnya hepatitis B juga ya dok, apalagi kalau kita ngomongin kuning ya dok. Tapi dok, mungkin nggak sih dok hepatitis itu nyebabin kanker, dan hepatitis jenis apa yang bisa nyebabin kanker itu? Oh iya, jadi virus hepatitis bisa menyebabkan kanker. Jadi itu kalau kerusakan hatinya itu lanjut dan tidak diobati, kerusakan hati ini, jadi kenapa ya kan tadi pertanyaannya kembali lagi, kenapa kok hepatitis B yang kerusakannya lanjut dok, yang diobati, kenapa nggak dari awal kan gitu? Karena hepatitis B itu bisa tertidur, dan tidak dia tertidur tidak ada indikasi diobati. Karena tentu saja obat itu kan ada efek sampingnya. Nah kalau lanjut kenapa harus diobati? Karena peradangan itu terus berjalan dan akhirnya bisa menyebabkan lebih lanjut lagi jadi kanker dia, jadi kanker hati. Nah hepatitis apa yang bisa jadi kanker hati? Ya hepatitis yang kebanyakan yang kronis, yang B dan C. Gitu. Tapi ada nggak sih dok data yang menyebutkan bahwa dari awal dia terinfeksi sampai terjadi kanker tuh butuh berapa lama dok? Gitu. Datanya pada prinsipnya sih tahunan ya, tahunan. Jadi gini, hepatitis B itu lebih berbahaya jika bayi terjangkit dibandingkan orang dewasa. Karena daya tahan tubuh bayi, kalau orang dewasa hepatitis B-nya baru masuk, dia langsung diserang sama daya tahan tubuh kita. Nah, biasanya boleh terjangkit hepatitis B masuk dalam tubuhnya, tapi hepatitis B tidak sempat untuk istilahnya tinggal di dalam tubuh kita, dia udah hilang gitu ya. Jadi menyerupai hepatitis akut juga. Tapi kalau bayi itu, nah makanya penting sekali ya. Ini sekali lagi, meskipun saya dokter penyakit dalam, tapi pemerintah itu kan selalu mewajibkan di screening, dan apabila ibunya terjangkit hepatitis B itu harus disuntikan imunoglobulin dan vaksin ya. Itu kenapa? Karena kalau bayi kena hepatitis B, daya tahan tubuhnya itu kan belum optimal. Jadi hepatitis B ini sempat bikin markas lah, katakan seperti itu ya. Dan nah itu dia kan diam, dia kan silent, menyebabkan peradangan kecil. Nah nanti sekitar
mungkin 30-40 tahun kemudian barulah dia menyebabkan masalah buat anak itu. Makanya pemerintah, kemudian program pemerintah kita, kesehatan kita sangat concern dan mewajibkan gitu bahwa bayi itu kalau ketahuan hepatitis B harus ditata laksana dengan itu yang tadi saya sebutkan. Padahal pada akhirnya nanti ujungnya karena dia asimptomatik atau tidak bergejala bisa menyebabkan yang paling parahnya ya dok ya, bisa menyebabkan kanker bahkan sampai kematian berarti ya dok ya. Iya. Gitu. Oke deh dok, mungkin kita udah ngejelasin banyak ya dok ya, dan menurut saya ini udah mulai banyak nih pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Nah kita bacain satu-satu ya dok ya. Dari pertanyaan nomor pertama ya dok. Dok mau nanya, pernah dengar kalau banyak minum obat bisa menimbulkan hepatitis dan kerusakan hati? Apakah benar? Ya, kalau banyak minum obat yang memiliki efek hepatotoksik gitu. Jadi nggak semua obat itu punya efek hepatotoksik dan dosisnya juga harus sesuai. Betul. Jadi beberapa obat yang sifatnya hepatotoksik jika dikonsumsi secara berlebihan di luar rekomendasinya dalam jangka waktu yang tidak sesuai dengan peruntukannya tentu saja bisa menyebabkan gangguan hati. Gitu. Jadi ya harus dilihat dulu ya dok siapa yang ngasih obatnya dan minum obatnya, karena kan banyak juga nih orang-orang di luar sana beli obat aja, pengguna jangka panjang. Nah tapi juga ada beberapa orang yang jadi ketakutan dok kalau dikasih obat, terutama obat-obat penyakit kronis ya dok, misalnya darah tinggi, sakit gula, jadi nggak mau minum obat karena takut hatinya rusak, takut ginjalnya rusak dok, katanya gitu dok. Jadi untuk teman-teman nggak perlu ragu untuk apakah obat kebanyakan bisa nyebabin gangguan hati, mungkin, tapi kalau dikonsumsikan dengan ahlinya, insya Allah sih harusnya aman ya dok ya. Jadi pertama pada intinya nggak semua obat, ada memang obat yang seperti itu, tapi nggak semua obat. Tapi nah kalau kita berbicara soal penyakit kronis, ya jangan takut untuk minum obat, misalnya contohnya hipertensi dan diabetes deh contohnya ya. Paling sering isunya ya mungkin ini sedikit out of topic ya, tapi mungkin kita berbicara soal kesehatan secara general ya. Jadi obat untuk contoh hipertensi dan diabetes selama dikonsumsi dengan pengawasan dokter sesuai peruntukan, dosis yang betul, cara minum yang benar, itu aman dia. Aman, tidak merusak hati, tidak merusak ginjal ya. Tidak, justru penyakit-penyakit itu kalau nggak dikendalikan malah itu yang merusak hati dan ginjal. Nah, kalau kita bicara nih soal diabetes ya, diabetes dan hipertensi, hati yang akibat hipertensi dan diabetes sekarang malahan. Nah, mungkin nanti bisa kita bahas kali ya dok di topik selanjutnya. Karena nanti bisa panjang banget. Mungkin yang kedua kali ya dok ya. Dok, kalau suami kita hepatitis B, apakah istri dan anaknya akan tertular? Bagaimana supaya tidak tertular, dok? Oke. Pertama, sangat mungkin tertular gitu. Karena kan tadi transmisi hepatitis B-nya itu disebabkan berasal dari cairan kelamin ya. Jadi sangat mungkin tertular. Ya, sebetulnya pencegahannya adalah pertama suaminya harus ini dulu ya, harus diobatin mungkin ya, perlu dicek dulu dia dalam fase hepatitis B-nya seperti apa, jumlahnya seberapa banyak. Kedua, si ibunya ya udah kadung menikah ya, terimunisasi apa enggak gitu, Kalau terimunisasi kemungkinannya lebih kecil untuk tertular. Apakah bisa tertular? Ya mungkin aja. Nah, jadi dilihat juga titer daripada daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya rendah, di bawah 10 lah katanya PKB. Perlu ditambah lagi gitu. Nah, kemudian ketika kalau bicara soal anak itu ditularkan oleh ibu. Nah, jadi kalau misalnya ibunya nggak ketularan, kita cukup yakin anaknya nggak ketularan. Jadi yang penting ibunya dulu nggak ketularan. Tapi kalau Anda ibunya ketularan, bisa saya bilang, dicek dulu jumlah virusnya berapa. Kalau banyak harus diobatin. Kalau nggak banyak, atau kalau nggak bisa periksa gimana dok? Kan nggak semua lab bisa gitu ya.
pertama ya berobat aja dulu sama dokter ya gitu, biar didiskusikan. Tapi pada umumnya secara teoritis bisa diberikan obat antivirus sampai beberapa bulan pasca persalinan. Dan si anaknya ketika lahir itu diberikan imunoglobulin dan sekaligus divaksin untuk mencegah kemungkinan tertularnya. Dok, jadi aku berpikir kalau si suaminya udah dalam pengobatan, mungkin gak sih dok menularkan ke istri dan anaknya dok? Kalau mungkin aja. Tetap mungkin Selalu aja dok mungkin gitu, selalu mungkin. Kalau kita ngomong itu selalu mungkin dan selalu bisa-bisa aja gitu. Kan kalau misalnya kita ngomongin kayak contohnya penyakit infeksi yang lainnya, kadang kalau misalnya sudah dalam pengobatan dia tidak akan menularkan kan dok, tapi berarti beda dengan hepatitis B ini tersendiri ya dok ya? Ya. Oke, walaupun viral load-nya juga udah misalnya rendah banget. Kalau ngomong mungkin aja selalu gitu, tapi kansnya pasti lebih kecil, jauh lebih kecil. Jadi nah itu kedokteran tidak ada yang pasti. Jadi kalau pasti nggak mungkin, nggak lah, mungkin aja, cuman kecil kemungkinannya, lebih kecil lah kemungkinannya. Oke deh dok, terus ada juga nih dok, ada yang bertanya, dok izin nanya, kalau sudah terinfeksi hepatitis B, apa artinya antibodi kita sudah mati? Antibodinya mati? Enggak. Jadi kalau ini agak kayak kuliah ya gitu. Jadi daya tahan tubuh kita itu intinya gini ceritanya. Jadi kalau kita nggak berhasil kita tidak bisa berhasil mencegah si hepatitis B ini beranak pinak dalam tubuh kita, hepatitis B ini bisa menyamar lah intinya gitu, sehingga tidak lagi bisa dikenali oleh daya tahan tubuh kita gitu. Jadi harus dari awal tuh dicegah gitu. Kalau jadi bisa dia awal-awal kena sikat dia biasanya. Saya orang dewasa nih ya, kena ketusuk jarum gitu, masuk deh hepatitis B-nya. Tiba-tiba dia demam kuning bisa. Kalau nggak berhasil habisin tuh virusnya nyumput lah istilahnya gitu, nyumput dia. Nah si daya tahan tubuh kita teh ini lupa gitu, lupa. Nah, dia akan menyamar lah istilahnya, menyamar ketika nanti udah ini dia naik lagi dia. Flare lagi dia. Nggak flare tapi jadi naik lagi dia. Nah dia bikin sedikit damage kecil yang tapi jangka panjang. Jadi peradangan jangka panjang makanya dibilang infeksi kronis ya. Ya makanya harus dicek secara berkala gitu. Meskipun nggak kerasa apa-apa. Pokoknya intinya kalau misalnya ada faktor risiko yang 3 tadi tetap harus dicek secara berkala. Ya 3 bulan lah, 3 bulan sekali. Kalau di RSUD Kota Bogor kan ada fibroscan. 3 bulan sekali di fibroscan atau 6 bulan sekali di USG. Siap dok. Masih banyak dok pertanyaan, ternyata antusiasnya banyak nih dok. Siang dok. Berbagai alat cukur rambut bisa menjadi media penularan hepatitis B kah? Iya, kalau ada darahnya iya masuk. Misalnya darah nih, terus ada luka di alat cukurnya itu ada darah si pasien, terus kamu juga ada lukanya, bisa. Jadi intinya mah karena terpapar si cairannya di alatnya itu, makanya amannya sih teman-teman penonton TikTok RSUD Kota Bogor sebaiknya alat yang berkaitan sama yang bisa darah dan cairan-cairan lebih baik sih memang dipakai secara individual ya dok ya, tidak berbagi ya dok ya. Kayak cewek-cewek kan biasa bawa alat-alat mani-pedi sendiri dok. Gitu, lebih aman sih. Oke deh dok. Ada lagi dok yang bertanya, dok saya ibu hamil, kalau pernah hepatitis A, kedepannya apakah ada resiko-resiko yang perlu saya aware ya dok? Kalau pernah hepatitis A nggak ada hubungannya, karena hepatitis A tuh dia udah sekali sembuh, ya bisa kejangkit hepatitis A lagi, tapi yang dulunya udah selesai gitu. Nah, tapi kalau ibu hamil yang tadi saya bilang hepatitis E itu yang harus hati-hati. Pada prinsipnya ibu hamil badan kan lebih rentan. Jadi secara general, secara umum ya harus hati-hati dengan makanan-makanan
yang bisa menjadi tempat transmisi dia terjangkit penyakit, salah satunya hepatitis tadi. Jadi kalau ibu hamil mah amannya makannya di tempat yang Ya, bersih-bersih aja, ya bersih-bersih. bikin sendiri aja kali ya dok ya. Ya gitulah. Terus ada lagi nih dok pertanyaan, dok suami saya kan waktu kecil hepatitis B, apakah masih bisa kambuh lagi dok? Nah itu dia. Nah pas kecil lagi ya. Kalau pas kecil, nah itu lebih baik diperiksa hepatitis B-nya udah sejauh apa nih di usia dia yang sekarang. Apakah hepatitis B-nya itu diam, tidur-tidur aja, hepatitis B-nya udah mulai ngeganggu daripada hatinya dia. Nah, kita nggak bisa ngomong sebelum kita periksa. Tapi kalau sudah pernah terjangkit hepatitis B, kalau betul itu dia tahu dia itu hepatitis B waktu kecil, lebih baik diperiksa deh. Oke. Jadi buat sobat-sobat RSUD yang mempunyai faktor resiko atau mungkin salah satunya juga anggota keluarganya ada yang terjangkit hepatitis B, sebaiknya memang diperiksakan ya dok ya, untuk dilakukannya screening dan diperiksakan oleh ahlinya. Bisa juga langsung ke ahli kita di sini, ke dokter Gary, ke polinya untuk diskusi lebih lanjut ya dok ya terkait hepatitis B ini tersendiri. Mungkin ini pertanyaan udah beres semua sih dok, bisa kita rangkum. Si hepatitis ini sebenarnya merupakan peradangan dari hati yang bisa disebabkan secara infeksi maupun non infeksi. Tapi kali ini kita bahasnya mengenai infeksi ya dok ya. Ada A, B, C, D, E. Mungkin untuk saat ini kita lebih dalam lebih membahas tentang si B ini karena dia bisa menjadi silent killer. Kenapa dikatakan silent killer? Karena awalnya gak bergejala terus tiba-tiba bisa sampai paling parahnya bisa kanker ya dok ya, dengan penyebab faktor resiko yang sudah disebabkan, bisa dari memang ada anggota keluarga, bisa juga dari perilaku yang tidak baik atau menyimpang, atau transmisi dari ibu ke anak itu tersendiri. Jadi buat sobat-sobat RSUD yang sudah mendengarkan dan kira-kira pengen tahu lebih lanjut, ingin diskusi, bisa langsung aja datang ke polinya dokter Gary ya dok ya. Prakteknya hari apa aja nih dok sama jamnya dok? Prakteknya itu dari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Sabtu. Mungkin bisa langsung aja daftar untuk didiskusikan ya dok ya. Mungkin segini dulu bahas mengenai hepatitis B dari saya sebagai moderator Dr. Anja, dan sebelah saya Dr. Gary. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk sobat-sobat RSUD. Selamat siang.